Persib era Igor Tolik, tinggalkan cara bojan, berani main cantik, tapi siap enggak buat Liga Indonesia. Persib Bandung memasuki sebuah era baru. Setelah sebelumnya sangat identik dengan permainan pragmatis ala Bojan Hodak, kini Maung Bandung mulai menunjukkan wajah yang berbeda bersama Igor Tolik. Dan perubahan ini bukan sekadar pergantian pelatih. Karena yang berubah adalah cara Persib memainkan sepak bola. Kalau di era Bojan Hodak, Persib tidak terlalu peduli apakah mereka menguasai bola 60 atau bahkan 70%. Yang penting ketika bola berhasil direbut, serangan bisa langsung diarahkan ke pertahanan lawan. 2 atau 3 umpan, langsung ke depan. Kemudian serangan balik menjadi senjata utama. Sederhana, tidak banyak ribet. Tapi hasilnya sangat mematikan. Bahkan dari sepak bola yang dianggap pragmatis itulah, Persib mampu meraih 3 gelar liga secara beruntun. Namun sekarang ceritanya berbeda. Igor Tolik datang dengan gagasan yang lebih mengutamakan penguasaan bola, build up, pergerakan pemain, dan kesabaran dalam membangun serangan. The only reason why I'm speaking about this now is to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall improved comparing to the previous years. Persib tidak mau lagi selalu terburu-buru menyerang. Mereka ingin menguasai pertandingan terlebih dahulu. Tapi pertanyaannya, apakah gaya seperti ini benar-benar cocok untuk Liga Indonesia? Karena bermain cantik itu satu hal. Tetapi bermain cantik dan tetap menjadi juara adalah persoalan yang berbeda. Don't change anything now, 50 minutes. Nobody, everybody will stay. Need to be compact in the middle. Play football, don't play football. This is higher level, this is not Liga Indonesia. This is better. Yes, difficult, because we put ourselves in trouble, but can change. Sebelum membahas perubahan Igor Tolik, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana Persib bermain di era Bojan Hodak. Persib versi Bojan bukan tim yang terobsesi dengan penguasaan bola. Lawan boleh saja menguasai bola. Bahkan lawan boleh menguasai pertandingan selama 60-70%. Persib tidak terlalu masalah. Karena yang dicari bukan sekadar angka penguasaan bola. Yang dicari adalah efektivitas. Begitu bola berhasil direbut, Persib bisa langsung melakukan serangan. Perpindahan bola dari satu sisi ke sisi lainnya dilakukan dengan cepat. Bek sayap bisa naik. Pemain sayap mencari ruang. Kemudian bola langsung dikirim ke area berbahaya. Inilah yang membuat counter attack menjadi makanan sehari-hari. Persib tidak perlu melakukan 20 operan untuk menciptakan peluang. Kadang cukup 2 atau 3 operan. Bola direbut, umpan pertama ke depan, umpan kedua membuka ruang, dan tiba-tiba serangan sudah berada di depan gawang lawan. Sederhana. Iya. Tapi justru karena sederhana itulah sangat sulit dihentikan. Banyak orang mungkin mengatakan sepak bola Bojan terlalu pragmatis. Tidak terlalu indah. Tidak selalu dominan dalam penguasaan bola. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Hasilnya berbicara. Persib mampu menjadi juara Liga 3 musim berturut-turut. Artinya, sistem tersebut memang bekerja. Bojan memahami karakter kompetisi. Dia tahu bahwa Liga Indonesia memiliki banyak pertandingan dengan duel fisik. Second ball sangat penting. Transisi sangat penting. Dan ketika lawan kehilangan keseimbangan, Persib langsung menghukum. Jadi ketika sekarang gaya bermain berubah, pertanyaannya bukan mana yang lebih cantik, tetapi mana yang paling efektif untuk memenangkan pertandingan. Dan disinilah tantangan Igor Tolik dimulai. Igor Tolik membawa perubahan. Dari beberapa pertandingan Piala Presiden, mulai terlihat bahwa Igor Tolik mempunyai cara pandang yang berbeda. Persib sekarang tidak selalu buru-buru menyerang. Bola bisa diputar terlebih dahulu di belakang. Bek mengoper ke gelandang. Gelandang mengembalikan bola ke bek. Kemudian bola kembali dipindahkan ke sisi lainnya. Pelan-pelan, Persib mencoba menaikkan garis permainan. Tujuannya bukan sekadar mempertahankan bola, tetapi menguasai pertandingan terlebih dahulu sebelum mencari celah. Inilah yang biasa disebut ball possession. Dan sebenarnya gaya seperti ini bukan sesuatu yang asing di sepak bola modern. Klub-klub besar Eropa seperti Manchester City, Arsenal, dan Barcelona sudah lama menggunakan penguasaan bola sebagai bagian penting dari identitas mereka. Tapi tentu saja, Liga Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Dan itu yang membuat eksperimen Igor Tolik menjadi sangat menarik.
Kalau melihat pemain baru Persib, sebenarnya ada beberapa pemain yang cukup cocok dengan filosofi tersebut. Salah satunya adalah Gakuto Notsuda. Notsuda merupakan tipe gelandang yang nyaman memegang bola. Ketika mendapat tekanan, dia tidak harus langsung membuang bola. Dia bisa mencari opsi umpan pendek, mengatur tempo, kemudian menjaga agar permainan tetap berjalan. Dan pemain seperti ini sangat penting dalam sistem possession. Karena kalau setiap kali mendapatkan bola pemain langsung panik, sistem tersebut tidak akan berjalan. Kemudian ada Balsa Sekulit. Karakter Balsa juga menarik. Dia bukan tipe striker yang harus selalu mengandalkan adu badan seperti Ramon Tengke. Balsa lebih banyak mencari ruang, bergerak di antara pemain bertahan, menunggu momen ketika pertahanan lawan kehilangan konsentrasi. Dan ketika umpan matang datang, tinggal penyelesaian akhir. Jadi ketika Persib membangun serangan dengan lebih sabar, pergerakan striker seperti Balsa bisa menjadi sangat penting. Kemudian kita masuk ke sektor sayap. Disinilah perubahannya juga cukup menarik. Persib mempunyai pemain cepat seperti Peralta, Menalo, hingga Ragnar. Mereka memang memiliki kecepatan. Tetapi kecepatan itu tidak selalu harus digunakan untuk menggiring bola melewati 5 pemain. Justru dalam sistem Igor Tolik, pergerakan tanpa bola menjadi sangat penting. Misalnya seorang winger bergerak ke dalam, bek lawan ikut mengikuti. Ruang di sisi luar otomatis terbuka. Atau winger tetap melebar, kemudian pemain lain masuk ke ruang tengah. Jadi bukan hanya siapa yang membawa bola, tetapi siapa yang bergerak ketika bola berada di kaki pemain lain. Ini perbedaan besar dengan winger yang mengandalkan aksi individu. Kalau sebelumnya pemain seperti Ciro Alves atau Berginho sering membuat penonton berdiri karena aksi individunya, maka pola baru ini lebih menekankan kombinasi dan pergerakan kolektif. Persib ingin membuat pertahanan lawan bingung bukan dengan satu pemain yang menggiring bola, tetapi dengan banyak pemain yang terus bergerak. Nah, perubahan berikutnya ada di posisi bek sayap. Dulu, bek kanan dan kiri Persib hampir selalu aktif melakukan overlap. Bahkan kadang masuk ke tengah untuk membuat lawan bingung. Tetapi sekarang mereka terlihat lebih sabar. Posisinya bisa lebih melebar. Dan juga lebih dalam. Kenapa? Karena ketika Persib membangun serangan dari belakang, jalur passing harus selalu tersedia. Bayangkan bek tengah membawa bola. Di depannya ada gelandang. Di sisi luar ada bek sayap. Di depan lagi ada winger. Artinya, ada beberapa pilihan umpan. Kalau lawan menutup tengah, bola bisa diarahkan ke sisi. Kalau lawan menutup sisi, ruang tengah bisa terbuka. Jadi Persib tidak harus memaksakan serangan. Mereka bisa memindahkan bola sampai menemukan celah. Ini adalah sepak bola yang lebih sabar. Tapi tentu saja, ada konsekuensinya. Inilah efek samping dari perubahan tersebut. Secara permainan, Persib mungkin terlihat lebih rapi. Tetapi serangannya juga bisa terlihat tidak seagresif musim sebelumnya. Karena ball possession membutuhkan kesabaran. Masalahnya, penguasaan bola saja tidak cukup. Sistem seperti ini membutuhkan bek yang benar-benar bagus dalam mengumpan. Bukan cuma pintar menyapu bola. Bek harus berani membawa bola. Berani melepaskan umpan vertikal. Bahkan dalam situasi tertentu, bek harus mampu menjadi playmaker pertama. Karena kalau bek hanya mengoper ke samping dan ke belakang, Persib memang bisa menguasai bola, tapi tidak benar-benar maju. Dan akhirnya, penguasaan bola menjadi sekadar penguasaan bola, tidak menghasilkan ancaman. Risiko transisi. Dan ini yang paling berbahaya. Persib hampir saja merasakan akibatnya. Bayangkan situasinya. Persib sedang membangun serangan, bek naik. Gelandang berada di depan. Pemain sayap melebar. Kemudian, satu passing salah. Bola hilang dalam 1 detik. Struktur Persib berubah menjadi masalah. Ada pemain yang terlambat kembali. Ada jarak antar pemain yang terlalu jauh. Dan lawan langsung menyerang ruang kosong. Inilah yang disebut transisi negatif. Ketika bola hilang, tim harus segera beraksi. Karena lawan tidak akan menunggu Persib kembali ke posisi. Mereka akan langsung menyerang. Dalam salah satu situasi yang terlihat dari pertandingan Piala Presiden, Persebaya bisa langsung menyerang ruang kosong setelah Persib kehilangan bola. Situasi tersebut belum berujung gol. Tapi bayangkan kalau lawannya memiliki pemain yang jauh lebih tajam dalam serangan balik. Satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi gol. Nah, ini yang membuat tantangan Igor Tolik semakin besar. Secara teori, permainan possession memang sangat menarik. Umpan pendek, build up rapi, penguasaan bola tinggi, pemain bergerak secara terstruktur, enak ditonton. Tapi Liga Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Ada duel fisik, ada perebutan second ball, ada bola-bola panjang. Ada lapangan dan kondisi pertandingan yang tidak selalu ideal. Dan yang paling penting, serangan balik cepat. Banyak tim bisa bermain sangat sederhana. Tidak perlu menguasai bola terlalu lama.
bertahan, menunggu kesalahan. Kemudian ketika mendapatkan bola, langsung menyerang. Jadi ketika Persib terlalu sibuk membangun serangan dengan banyak pemain, mereka harus memastikan struktur pertahanan tetap aman. Karena satu kehilangan bola, bisa mengubah seluruh pertandingan. Tantangan terbesar Igor Tolik. Dan menurut saya, tantangan terbesar Igor Tolik bukan membuat Persib bermain lebih indah. Itu justru mungkin bisa dilakukan. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa sepak bola berbasis penguasaan bola bisa membawa Persib menjadi juara. Karena Bobotoh tentu senang melihat Persib memainkan sepak bola yang cantik. Senang melihat build up. Senang melihat kombinasi umpan. Senang melihat pemain mengontrol pertandingan. Tetapi pada akhirnya, Bobotoh tetap ingin melihat satu hal. Trofi. Kalau Persib menguasai bola 70% tetapi kalah, Bobotoh tidak akan puas. Kalau Persib bermain cantik tetapi gagal mencetak gol, tetap menjadi masalah. Karena sepak bola bukan hanya tentang bagaimana permainan terlihat, tetapi bagaimana pertandingan berakhir. Lalu muncul pertanyaan menarik, apakah Persib harus meninggalkan gaya Igor Tolik dan kembali seperti era Bojan? Tidak harus. Justru Persib bisa mengambil sisi terbaik dari keduanya. Penguasaan bola boleh, build up boleh, permainan cantik boleh. Tetapi ketika situasi membutuhkan permainan langsung, Persib juga harus berani bermain vertikal. Ketika mendapatkan ruang untuk counter attack, jangan terlalu banyak mengoper, langsung serang. Artinya, Persib tidak boleh menjadi tim yang hanya punya satu cara bermain. Karena tim juara membutuhkan fleksibilitas. Bisa menguasai bola ketika dibutuhkan. Bisa bertahan ketika dibutuhkan. Dan bisa melakukan serangan balik ketika lawan memberikan ruang. Itulah level berikutnya yang harus dicapai Persib. Jadi sekarang, kita mulai memahami gambaran besar Persib era Igor Tolik. Dari sepak bola pragmatis, menuju sepak bola yang lebih berbasis penguasaan bola. Dari serangan langsung, menuju build up yang lebih sabar. Dari mengandalkan aksi individu, menuju pergerakan kolektif. Gakuto Notsuda bisa menjadi pengatur aliran bola. Balsa Sekulik bisa menjadi pemain yang mencari ruang di kotak penalti. Peralta, Menalo, dan Ragnar bisa memberikan kecepatan melalui pergerakan tanpa bola. Sementara bek sayap dituntut lebih sabar dan menjaga struktur. Tetapi semua itu harus berjalan dalam satu sistem. Karena kalau satu bagian saja terlambat, struktur bisa rusak. Dan ketika struktur rusak, lawan bisa menyerang. Jujur saja, sebagai penonton sepak bola, kita memang suka melihat tim yang bermain cantik. Umpan pendek, build up rapi, penguasaan bola tinggi, pemain bergerak tanpa bola. Semuanya terlihat indah. Tapi Liga Indonesia sering memiliki cerita yang berbeda. Kompetisi ini masih sangat identik dengan duel fisik, second ball, dan serangan balik cepat. Karena itu, banyak tim yang bermain sederhana justru bisa tampil lebih konsisten. Dan sekarang, Igor Tolik punya pekerjaan besar. Bukan sekadar membuat Persib bermain lebih indah. Bukan sekadar membuat Persib menguasai bola lebih lama. Tetapi membuat semua itu menghasilkan kemenangan. Kalau berhasil, Persib bisa naik kelas menjadi tim modern. Tim yang bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu mengendalikan pertandingan. Namun kalau gagal, bukan tidak mungkin Bobotoh kembali berkata, ngapain ribet-ribet, yang penting 3 poin. Karena pada akhirnya, orang memang menikmati permainan yang indah, tetapi yang paling lama dikenang, tetaplah tim yang mengangkat piala. Dan sekarang pertanyaannya untuk Bobotoh. Apakah kalian siap melihat Persib bermain lebih cantik bersama Igor Tolik? Atau justru, lebih baik kembali ke sepak bola pragmatis yang terbukti menghasilkan trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persib berubah, gaya bermain berubah, tapi satu hal tidak boleh berubah. Targetnya tetap juara.